Hai sahabat Paras, kembali lagi bersama aku Ara dan selamat datang di channel Paras ID. Aduh, mataku kedutan. Wah, jangan-jangan aku diomongin nih. Hayo, siapa yang sering kayak gitu? Padahal ada kok penjelasan medisnya kenapa mata kita bisa kedutan. Penasaran? Stay tune! Ketika mata sedang mengalami kedutan, sering dikaitkan dengan mitos kita sedang dipergunjingkan oleh orang lain. Padahal kondisi ini dapat loh dijelaskan secara medis. Kondisi ini juga bisa loh menjadi tanda dari suatu penyakit serius. Nah, secara medis, kedutan mata atau yang disebut dengan blefarospasme adalah kondisi di mana terjadi gerakan ritmik pada kelopak mata yang terjadi secara tiba-tiba dan terus-menerus. Nah, biasanya terjadi selama beberapa detik atau paling lama dalam hitungan menit, dan nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, umumnya kedutan mata tidak terasa menyakitkan dan berbahaya. Namun, pada sebagian orang, kedutan mata bisa menjadi mengganggu serta hilang timbul selama berhari-hari. Nah, kedutan mata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya. Ada 3 kategori kedutan mata. Yang pertama ada kedutan minor. Nah, kedutan minor ini tidak menimbulkan rasa nyeri dan tidak berbahaya. Nah, munculnya kedutan minor berkaitan dengan gaya hidup seperti kelelahan, stres, kurang istirahat, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, dan kelebihan mengkonsumsi kafein. Tidak hanya itu, kedutan minor juga dapat disebabkan karena adanya iritasi pada kornea mata. Nah, yang kedua ada blefarospasme esensial jinak. Nah, kondisi ini merupakan kedutan yang lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria dan dipercaya merupakan perpaduan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Kedutan jenis ini juga dapat menyertai kondisi mata sebagai berikut, seperti mata kering, penglihatan buram dan kabur, dan sensitif terhadap cahaya. Nah, jika terus memburuk, blefarospasme esensial jinak ini dapat menyebabkan kaburnya penglihatan hingga kedutan pada wajah. Yang ketiga ada hemifacial spasm. Nah, berbeda dengan kedutan yang pada umumnya terjadi pada kedua mata, untuk hemifacial spasm disebabkan karena adanya tekanan arteri pada saraf dan melibatkan bagian lain dari otot wajah, biasanya bagian mulut. Pada saat inilah kita perlu berhati-hati dan memeriksakan diri ke dokter. Nah, kejang pada wajah ini hanya berdampak pada salah satu mata saja, yaitu pada sisi wajah yang mengalami kelainan saja. Nah, pada kondisi yang sangat jarang, kedutan pada mata bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit saraf dan otak, seperti misalnya Bell's palsy, dystonia dan dystonia cervical, kemudian penyakit Parkinson. Nah, umumnya kedutan tidak memerlukan tindakan khusus karena kedutan dapat menghilang dengan sendirinya. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kedutan. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein, rokok, dan minuman keras. Yang ketiga, kompres hangat mata ketika kedutan mulai terasa. Yang keempat, batasi penggunaan alat elektronik atau gadget seperti komputer, atau laptop, atau ponsel. Nah, jika sahabat di rumah memang harus sekali bekerja menggunakan alat-alat tersebut, nah istirahatkanlah mata sejenak setiap merasakan ketidaknyamanan pada mata. Namun, jika kedutan tidak kunjung hilang selama berminggu-minggu, maka kalian wajib ya untuk memeriksakan diri ke dokter, apalagi jika kedutan membuat mata susah untuk terbuka atau terus menutup dan mengeluarkan cairan atau nanah. Nah, sekarang udah tahu kan kalau mata kedutan bukan berarti ada yang ngomongin kita ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa buat like. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe, dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. Thank you for watching and have a nice day. Dadah!